Selamat pagi. Nah, Pagi, ini aku Mas. sekaligus recording. Oke, Pagi, Mas. hari ini hari terakhir. Hari ini Semoga semuanya berjalan lancar ya. amin. Mm-mm. Ya ternyata kita udah ngabisin waktu 25 menit. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti apa? Mundur-mundur dikit gitu ya. Aku masih bingung. Ya, Kadang Mas. suaranya feedback, kadang enggak gitu ya. Oke, jadi hari ini nggak usah pakai jeda. Aku cuma jelasin teknik presentasi. Kemudian kalian langsung isi kuisnya. Sebentar aja ya, 5-10 menit. Langsung kita lanjut lagi kalian yang presentasi. Jadi karena Suaranya untuk kenapa? Suaranya gemah. Iya, makanya aku bingung. Kenapa gitu mengganggu? Tes. Ya, aku enggak sih, Mas. Oke. Suaranya jelas? Jelas, Mas. Jelas. Oke. Aku langsung ini aja ya, sharing. Share screen. Kali ini Apa? yang gemah punyanya Kristi kali. Oke, ini udah kelihatan kah? Kelihatan, Mas. Udah. Kelihatan, Mas. Ini udah full screen? Belum, Mas. Belum. Belum? Sekarang juga belum? Kenapa belum full screen ya? Tes. Ini masih yang itu, yang tadi ya? Gak apa-apa wis. Atau aku harus rubah ininya kali ya. Coba tak stop dulu, terus sharingnya ganti. Share-nya yang nih. Ini full ya? Halo, hai. Full, Mas. Ini udah halaman berikut? Sudah berganti halaman? Sudah, Mas. Oke. Sudah, Mas. Ini yang bikin Mas Hadi Suparna yang kemarin aku bilang kan bahwa setiap mentor di acara Tom sebelum ada Sima kita bikin masing-masing ya. Nah sebetulnya apa Pitch Bible kemarin sama presentasi Pitch Bible itu yang bikin dua-duanya Mas Hadi. Cuman kan tadi aku bilang kok yang punya aku sendiri gak ada, makanya yang kemarin yang apa Pitch Bible-nya aku bikin yang punya aku supaya ya minimal nongol satu presentasi yang aku bikin gitu. Nah ini yang bikin Mas Hadi Suparna. Lanjut lagi ya. Kita langsung ngomongin apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi Pitch Bible. Ini kelihatan teksnya? Kelihatan, Mas. Takutnya kan kayak kemarin aku udah ngomong sampai mana, ternyata ininya belum ganti gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sebetulnya apa? Pitch Bible-nya kan kemarin udah jelas ya. Jadi sekarang kita ngomongin cara presentasinya. Simple diagram Pitch Bible. Ini cuma ada 2 halaman, tapi ini yang kalian perlukan untuk besok pagi. Lusa ya? Kelihatan? Kelihatan, Mas. Jadi sebetulnya Kelihatan, Mas. welcome itu kan judul. Kayak tadi ya, ada judulnya dulu apa. Lalu personal note itu kayak menjelaskan siapa yang sedang ngobrol. Misalnya Mbak Mutia ya langsung sedikit tentang Mbak Mutia kayak kemarin, sedikit tentang aku. Itu bisa iya bisa enggak, tapi karena ini keperluannya untuk besok yang apa? Kalian presentasi hari Minggu, jadi kasih personal note kalau bisa sih nama sedikit ya, 1 kalimat aja sama foto gitu loh. Paling gampang gitu. Jadi setelah judul kita bikin personal note, baru masuk konsep yang ada judulnya apa, logline-nya. Kayak logline tuh yang kemarin apa? Premis ya. Premisnya apa, target group
target marketnya atau kayak misalnya apa untuk anak usia berapa tahun, sama length itu lebih ke kayak kemarin loh apa sih? Intinya ada judul, ada target market, ada premis sama apa namanya? Genre dan target market udah ya. Length itu lebih ke misalnya apa? Ini ceritanya tentang slice of life terus untuk anak usia berapa gitu loh. Jadi itu kita sebutnya sebagai konsep. Ya, itu bisa selembar, bisa 2 lembar, nggak usah banyak-banyak yang jelas. Langsung masuk ke main karakter. Jadi main karakter itu pemeran utamanya misalnya yang kemarin ada Angga duluan yang ditunjukin pakai apa? Pakai facial expression dan lain-lain. Langsung word itu jadi backgroundnya kan. Background atau tempat dunianya kayak apa, baru side karakter. Jadi Iya. selain karakter utama itu setelah word baru disebutin gitu loh. Ini loh karakternya ada ini. Lanjut ke yang kedua. Kelihatan? Jadi storyline ini kan mungkin kalian belum selesai, tapi minimal kalian bisa ceritain dulu ceritanya tentang apa. Nah, kalau belum selesai pun sebutin misalnya ceritanya itu tentang ini. Kalau perlu ada sketch lebih gampang ya. Jadi kita jelaskan cerita tapi gambarnya berupa sketch gitu loh. Terus desain-desain yang ini apa yang menunjang aja. Jadi misalnya apa? Kalian sudah sempat bikin trailer, bisa bikin komiknya atau bikin apa storyboard atau bikin apapun itu masuk di desain dan belakangan setelah storyline platform itu misalnya kalian nantinya mau bikin apa stiker, mau bikin website, mau bikin kaos, mau bikin boneka, mau bikin apapun itu tampil di platform. Nah, budget planning yang kayak kemarin dibicarakan ini bisa ya bisa enggak atau belakangan aja ya. Lebih ke misalnya kalian perlu produksinya berapa, perlu satu ininya berapa, jadi kira-kira butuh sekitar segini. Tim yang kemarin ya, foto-foto semua sama fungsinya di dalam grup ini apa. Lalu terakhir ya udah, thank you. Jadi aku ulang lagi, ini isinya cuma ini. Ada apa? Ada welcome-nya, judul dan logonya. Tentang kalian satu lembar aja, terus title, logline, target, length itu yang apa? Premis termasuk ya. Kemudian main karakter utama, dunianya, baru set karakter. Ini kalian catat sendiri ya. Jadi minimal 6 ini yang nongol di pada saat kalian mau presentasi besok. Nah, nanti hari ini kan kita latihan dulu. Sisanya yang ini dipersiapkan aja. Tapi kalau misalnya belum nggak apa-apa. Cuman kalian udah mulai kebayang gitu loh. Bahwa storyline, desain, platform, budget, tim, dan thank you. Nah, setelah thank you ini, mau nggak mau kan kalian ngasih tahu apa kontaknya, misalnya nama sama kontak person yang kayak bisa sosial media, bisa WhatsApp, bisa YouTube, bisa Instagram gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, Tidak, Mas. Belum, Mas. karena itu pitch Bible apa yang bakal kita presentasikan, ini ada sedikit tambahan poin checklist. Jadi misalnya gini, mesti bikin yang eye-catching art, jadi yang gambarnya tuh menarik untuk dilihat gitu ya. Terus brief deskripsinya, jadi untuk penjelasannya selalu simple. Kalau bisa sedikit kalimat, 4-5 kalimat itu udah paling ngetop. Jadi jangan lebih dari 5 kalimat, itu udah panjang sih. Jadi biasanya cukup kayak tadi premis kan 1-2 kalimat, sisanya sih jangan terlalu banyak baris ya. 4-5 itu maksudnya 4-5 baris. Karena kalau udah banyak yang baca juga susah kan. Kayak kemarin yang aku bikin sebenarnya agak terlalu susah yang untuk penjelasan karakter. Kalau bisa poin aja, misalnya ini namanya ini, umurnya ini, personality-nya ini gitu loh. Jadi kita langsung bisa ngeliat, oh dia gini. Supaya pemirsa itu nggak ikut baca, kalau dia bentuknya kalimat, pusing kan ikut baca gitu. Lalu ini karakternya juga semenarik mungkin supaya kita bisa jualan brandnya itu melalui karakter gitu loh. Lalu the stage ini dunianya. Jadi misalnya apa? Sebetulnya kita tadi apa? Mau membuat satu dunia baru berdasarkan dunia nyata atau dunia yang benar-benar imajiner ataupun
dunia memang sekarang ada di mana gitu ya. Kayak waktu kemarin aku bikin apa? Tentang Bali, tentang tentang Semarang dan seterusnya. Minimal ada dunia benernya dan ada versi yang kita mau sajikan gitu ya. Set the stage. Kemudian sampel episode ini kan kalau kalian sudah bikin, kalau belum pun nanti setelah acara ini kan kalian bisa siapkan gitu ya. Karena kan cuma 5 hari, nggak mungkin langsung kalian semua selesai. Nah, yang terakhir itu your contact info. Jadi minimal tunjukkan bahwa kalaupun ada siapapun yang tertarik pada saat diberikan presentasi, mudah untuk menghubungi gitu loh. Sampai sini jelas? Halo, hai. Jelas, Mas. Oke, yang terakhir pitch Bible checklist itu apa saja sih yang perlu ditaruh ya? Khusus berapa lama? Nah, sebetulnya ini sekaligus biasanya kalau kalian presentasi di acara yang besar kayak misalnya di ASEAN Animation Summit atau yang acara besar-besar itu pasti nggak lebih dari 20 menit. 20 menit itu sudah termasuk tanya jawab. Nah, besok yang hari Minggu nanti kalian dapat giliran satu menti dalam artian satu IP. Misalnya giliran pertama bagian BOMA. BOMA itu diberi waktu cuma 10 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk question and answer, Q&A, tanya jawab. Jadi sebetulnya satu anak jatahnya cuma 20 sampai maksimal 25 menit, dalam artian separuh untuk kalian presentasi, sisanya untuk tanya jawab dengan master mentor. Jadi bukan dengan saya lagi. Sampai sini jelaskah? Jelas, Mas. Jadi ini contoh kasus. Nanti karena di pertanyaan kuisnya ada ditanyakan. Nah, kita coba lihat waktu itu ada yang presentasi yang bikin Atlas Boy Adventure. Atlas Boy-nya tuh yang paling kiri ini. Yang apa? Yang dia pakai, kebetulan di sini temanya Christmas gitu ya, Natal. Nah, ini buatannya AASK Production. Jadi A-nya double gitu ya, AASK Production. Nah, mereka tuh sebenarnya nggak cuma bikin animasi tentang ini, tapi dia juga terima ilustrasi, bikin IP development dan lain-lain gitu loh. Cuman kebetulan produk utamanya ya yang Boy Adventure ini lah. Ini dunia yang mereka bikin, namanya AHH Island. Jadi ini sebetulnya benar-benar kayak muka dari apa nih? Yang dari Bali. Barong ya. Barong dari Bali berbentuk ininya berbentuk bukit, kemudian ada lingkungan lain. Nah, karakternya Atlas Boy tadinya cuman pakai kaos terus pakai rompi. Nah, pakai ada cape, tau ya, cape itu kayak Superman kan ada sayapnya gitu ya, yang dari spray gitu loh. Nah, spraynya itu kain yang ada gambarnya Indonesia gitu. Terus ada karakter imajiner namanya Elvi. Elvi itu elephant, jadi gajah ya. Kemudian ada karakter villainnya namanya Gus-Gus. Kemudian ada namanya Daun. Lucu ya, Daun. Jadi benar-benar kayak daun dan bunga gitu loh. Lalu ada Juju, ini aku kurang jelas. Yang jelas ini sidekicknya, jadi yang karakter support. Target mereka untuk 6-10 tahun, yaitu menceritakan tentang anak namanya Atlas Boy yang pengen tahu banget, tapi baik hati, dan dia selalu mencoba menemukan dan mengeksplor dunianya gitu loh. Nah, dia punya temen Elvi dan seekor elephant. Jadi terus ini ceritanya ya. Jadi awalnya memang dipersiapkan untuk preschool, tujuannya lebih ke cowok, kemudian dikembangkan menjadi sedikit lebih tua, karena tadinya kan preschool 0-3 tahun, tahu ya? Halo, hai. Iya, Masih Mas. di sana? Masih, Mas. Lanjut lagi, dia intinya menjadi targetnya lebih gede, sama tadinya hanya
hanya untuk cowok, sekarang ada untuk cewek juga karena diperkenal itu karakter yang namanya Daun, yang cewek rambutnya makar tadi loh. Jadi yang tadinya untuk preschool sekarang menjadi 6 sampai 10 tahun dan target audiensnya umum gitu loh. Kalau tadinya kan preschool untuk cowok, sekarang jadi umum, gendernya lebih ke umum dan lebih ke international audience. Jadi memang dia diarahkan dengan bahasa Inggris. Nah, ini yang mereka buat sebelumnya. Sebelum jadi animasi, mereka tuh bikin 2 buku kayak apa ya? Buku ilustrasi yang bercerita, simple story. Dan waktu itu mereka malah nggak kepikiran nantinya mau bagaimana gitu loh. Tapi ternyata setelah dikembangkan, mereka bisa bikin film pendek-pendek seperti yang kalian bikin itu. Dan film pendeknya itu sebenarnya tidak berhubungan satu dengan yang lain, tapi jadinya ada beberapa film animasi pendek gitu loh. Nah, sekarang malah mereka bisa bisa apa? Kalau nggak salah mau kerjasama sama salah satu kayak Bukalapak atau GoPay gitu loh. Apa? Gojek kan ada bisa buat nonton ya. Dan mereka lagi kerjasama dengan itu. Aneh kan perkembangannya bisa kemana aja. Jadi yang kadang-kadang kita nggak kebayang mau bikin apa, ternyata akhirnya jadi itu. Dan ini Atlas Boy Adventure ini bisa kalian lihat di Instagram untuk penjelasannya dan kalian bisa lihat di YouTube-nya. Atlas Boy Adventure yang di YouTube. Nah, lanjut lagi. Ini tadi ya, awalnya cuma Atlas Boy dengan Elvi, terus kemudian berkembangnya ada Daun, Gus-Gus, Juju, dan Aha. Aha itu tempatnya ya, Aha Island atau Aha apa, backgroundnya dikasih nama. Kemudian yang sekarang itu lebih ke kelas A, B gitu ya, yang kemarin dijelaskan. Jadi kalau kelas C ke bawah kan berarti mereka jarang banget pegang gadget. Jadi intinya anak-anak yang sudah terbiasa pegang gadget, ceritanya juga lebih lebih apa? Lebih kompleks. Kalau tadinya masih belum ketahuan sih siapa si Elvi sama Atlas Boy itu sifat-sifatnya gimana dan berubah jadi yang lebih kompleks dan apa? Lebih menceritakan Jujunya juga lebih lebih apa? Lebih dapat bagian gitu loh. Juju kok aku jadi ingetnya Mipa Juju nyam 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 gitu. Itu lagu apa? Jujuju. Lagu yang apa sih? Oke, lanjut lagi ya. Eh, jadi sekarang dia udah mengembangkan lebih jauh. Tadinya karakter Atlas Boy yang awal, Elvie-nya bentuknya begini tuh aneh. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi nanti kalian bisa lihat karena ini kan ada di dalam apa? Di dalam Google Classroom kalian bisa buka-buka per lembarnya jadi lebih jelas. Jadi mulai dari idenya, kemudian mereka membentuk apa? Buku cerita, lalu kemudian lanjut lagi dikembangkan juga si Atlas Boy dengan Elvie-nya berubah jadi apa yang tadinya hanya apa kayak pakai kaos terus pakai rompi kemudian jadinya pakai baju kemeja yang apa yang kaos yang apa kaos yang warnanya merah dengan oranye kemudian capnya tetap terus Elvie-nya jadi lebih lucu dan lebih apa tadinya ukurannya besar banget jadi lebih kecil jadi kayak kayak bener-bener teman atau binatang peliharaan gitu loh. Lalu ini konsep yang dulunya, terus kemudian berubah menjadi konsep yang barunya. Nah, yang baru tuh menjadi namanya HH Island, terus ini ada apa? Pantai yang tempatnya Ahok tuh namanya apa? Bukannya itu deket deket ke Riau ya? Atau memang di Riau? Ada yang tahu? Halo? Halo, Ahok itu dari mana? Enggak, Mas. Riau nggak ada pantai. Kurang tahu saya. Yang ada cerita Laskar Pelangi itu dari mana? Itu dari NTT, Mas. Itu Oh, di NTT ngaco. Itu di mana? hmm, Laskar Pelangi itu di mana? Palembang bukan? Kok Palembang? Naik lagi deh, deket-deket. Oh, Bangka Belitung. Bangka, bener. Oke, Bangka kejawab kan? Belitung. Jadi, ini adalah pantai di Bangka Belitung yang bentuk apa? Bentuk kayak batu-batuan atau gunungnya tuh lebih kayak menjulang ke atas gitu loh. Nah, mereka persimpal jadi kayak telur-telur gitu. Tapi ini maksudnya pantai di Bangka Belitung. Kemudian apa? Ini tuh sebetulnya bunga rafflesia, tempat tinggalnya siapa dan seterusnya dan seterusnya. Artinya
yang kayak kemarin aku ceritain, kalian boleh aja mengembangkan ide dari Indonesia tapi dibikin sesuai style yang sedang dibuat. Jadi kalau misalnya kita pengen bikinnya ke arah lebih kartun, lebih lebih komik, lebih imajiner dan lain-lain, itu silahkan saja. Jadi benar-benar ini kenapa rumahnya si Atlas Boy sendiri jadi pakai topinya dia yang jadi atap rumah, dan tempat tinggalnya itu hutan yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang tadi dibilang, kalian terakhir harus nongolin contact person. Jadi misalnya khusus untuk Atlas Boy ini, say hello and visit us, ini dia ada di Kohive kawasan Mega Kuningan, jalan ini, dan ini kontaknya. Jadi bisa buka di YouTube, bisa buka di Instagram, kemudian ada WhatsApp, lalu ada email. Nah, kalian bisa aja pasang begini. Kalau yang aku bikin untuk untuk kemarin Tahu Haji kan ada siluetnya karakter Tahu Haji, terus kemudian ada kontaknya ya. Nah, ini terserah kalian. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam presentasi Pitch Bible ya tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Halo, hai. Mau nanya, Mas. Silakan. Kalau nanti presentasi kan misal aku kan sama Sandra berdua. Nah, salah satu nggak apa-apa nanti. Perwakilan aja berarti ya, Mas. Soalnya kita jauh-jauhan. Oke, Mas. Jadi gini, misalnya besok itu kan kedua-duanya ada kan? Cuman nanti Mas. misalnya gini, kan ada yang berlima, ada yang berempat gitu ya. Kan kemarin juga tadinya kalian bertiga kan. Nah, minimal satu yang bercerita, cuma nanti misalnya pas ada pertanyaan si Kristi bisa nambahin gitu loh. Ya. Baik, Mas. Lalu jadi gini, sekarang kalian persiapkan. Oh ya, silakan kalian mengisi kuisnya dulu. Kalau kemarin kan kuisnya yang sebelah kanan, berarti yang sekarang sebelah kiri ya. Yang tentang persiapan presentasi, silakan buka Google Class, langsung isi di situ. Aku kasih waktu berapa ya? 5 menit aja. Jadi ini aku tetap nyalakan, karena habis ini kalian langsung presentasi. Mau dari Kristi atau Mbak Sandra dulu, atau mau Mutia dulu? Mutia dulu, Mas. Mutia dulu. Kan Mutia kemarin belum. Oh iya, kemarin kan Mutia belum ya. Oke. Kalau gitu silahkan isi kuisnya. Terus yang udah siap silahkan share screen dulu, nggak apa-apa. Nanti baru kita ngobrolnya bareng. Baik, Mas. Jadi rekamannya aku tetap lanjutkan supaya nanti kalian bisa cek lagi di YouTube gitu loh. Nah, sebetulnya sambil kalian mengerjakan, saya sih kemarin pengen menjelaskan tentang Studio Show Entertainment sama IP, tapi kayaknya kalau memang waktunya nggak cukup, mendingan fokus ke kerjaan kalian dulu. Nanti kalau ada waktu sisa baru aku jelasin gitu ya. Siap-siap, Mas. Oke, Mas. Karakternya ini, jadi bentuknya kan masih cantik gitu ya. Kenapa matanya nggak mau dibikin lebih sayu kayak bonekanya gitu? Itu sketch sudah lama, Mas, belum dibenerin. Oh, ya udah. Kemarin mau presentasi yang itu, cuma belum dibenerin. Ya wis, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke lalu ceritain deh. Jadi pengennya ngobrol tentang apa gitu. Kayak misalnya sekarang ceritanya aku jadi master mentor, terus kayak mau mendengarkan kalian tuh ngapain aja gitu loh. Jadi intinya gini, mungkin pakai kata pembukanya adalah, setelah saya mengikuti mentoring selama 5 hari, beberapa saran yang saya terima, makanya saya merubah atau merapikan IP yang dibikin menjadi begini gitu loh. Jadi bukan berarti aku yang nyuruh ganti loh, tapi menurut kalian yang perlu dirubah itu yang ini, yang perlu ditambahin yang ini, yang perlu diganti yang ini gitu.
Jadi kalau memang nggak ada perlu diganti ya tinggal bilang aja. Silakan. Ya. Aku Mbak Mutia tadi dulu. Mas. Iya, maksudnya sekarang Mbak Mutia presentasi ceritanya. Kan kalau Oke. besok pakai Zoom kan, jadi nyiapin bahan-bahannya terus nanti dipresentasiin kayak slideshow gitu loh. Yang tadi ya, ada judul, ada nama, ada premis dikit sama karakter utama dan kira-kira environment-nya. Sampai situ dulu aja. Yuk, silakan. Oke. Ya. Jadi kalau menurut aku sih, aku lebih prefer itu ke Boma Bomi, cuma tetap judulnya Boma, judul filmnya itu. Nah, ntar ada karakter si Bom ini cuma jadi temannya doang sih. Terus untuk lokasinya, ntar aku ngambil perempatan Mampang. Kalau untuk karakter yang lainnya, yang untuk karakter supportnya itu aku belum kepikiran karena aku mumpung banget dalam ceritanya. Nah, terus yang saran Mas yang kemarin itu entah bakal aku pakai. Terus kan kalau Boma itu ada aksesoris gitu di kepala. Ntar aku pakai aksesoris gitu. Aksesorisnya apa bentuknya? Nah, terus topi. Oh, topi aja. Berarti misalnya apa? Nanti karakternya utama tetap Boma, tapi suatu saat Bomi muncul gitu ya? Nah. Makanya disediain ada. Iya gitu. Berarti Bomi itu sebagai supporting karakter kan? Maksudnya dua karakter itu dulu nggak apa-apa. Jadi misalnya karakter utamanya tuh Boma, sifatnya gini, ceritanya tentang ini, lokasinya di Mampang Perapatan. Misalnya belum sempat di skate, ada foto gitu. Foto kan bisa cari di Google kan. Nah, maksudnya supaya orang tetap relate bahwa yang mau diceritakan ini walaupun mungkin belum sempat di sketsa ulang, belum segala macam. Tapi misalnya udah dibikin kayak kemarin ini 3D-nya Boma tapi mau aku benerin lagi misalnya gitu loh. Terus ini 3D background dapur ya kalau nggak salah. Dapur atau apa? Nah, langsung diceritakan di situ nggak apa-apa. Jadi kayak slideshow-nya ganti-ganti. Tadi jangan lupa ya, judulnya, premisnya, target marketnya siapa, terus kira-kira ceritanya tentang apa gitu loh. Nah, tinggal nambahin misalnya kan Mbak kemarin pengen cerita tentang apa? Membuang sampah jangan sembarangan gitu ya. Jadi langsung fokus satu cerita itu aja. Misalnya kalau nggak gini, nanti ceritanya akan berkisar tentang patuhi rambu lalu lintas, membuang sampah jangan sembarangan, terus misalnya tip and tricks menghindari COVID segala macam itu sebutin aja. Nah, cuman nanti diperjelas satu cerita yang misalnya tentang membuang sampah gitu loh. Jadi kayak minimal jadi si master mentor nanti tahu bahwa Mbak Mutia itu udah nyiapin beberapa macam cerita, cuman fokusnya sekarang lebih ke membuang sampah. Kenapa membuang sampah penting? Ya karena kan kalau di jalan orang lewat misalnya naik kendaraan umum tiba-tiba buang kanan kiri, itu kan bahaya dan bisa jadi banjir misalnya gitu. Udah sekedar cerita itu nanti perkara gimana-gimananya belakangan nggak apa-apa gitu. Ya jadi apa lagi yang diceritakan? Astagfirullah. Kenapa tuh? Berisik banget ya Mas? Gak apa-apa. Lanjut lagi. Astagfirullah. Terus ditunjukkan wajahnya juga nggak apa-apa. Lagi premis mungkin. Premisnya apa jadi? Boleh. Nah gitu dong. Suaranya belum mic-nya di mute, mic-nya dinyalakan. Lupa. Nah, makanya udah bakal ada suara. Gimana? Jadi premisnya gimana? Nah, premisnya gimana? Premisnya itu kan emang aku tuh lebih tertarik sama ini ya, sampah. Karena apalagi tuh yang baru-baru ini kejadian longsor sampah di TPA Cipecang itu tuh
kayak makin mikir ya udahlah bikin aja. Cuma kalau dari kantor perusahaan masukin semua tema, disuruhnya masukin kayak kesopanan, kesehatan, terus apalagi kebersihan, sama apa lagi ya? Ya itu 3 kan. Nah aku jadi makin bingung kan, ini aku ngambil premisnya apa, jadi labil gitu loh Mas. Oh, Ya kan apa tadi dari kebersihan, mentor kayak kesehatan? gini, tapi aku pengennya gini gitu loh. Dari kantor apa aja? Sama Kebersihan, kesopanan. kesehatan, kesopanan. Langsung 3 itu aja. Jadi misalnya gini, Boma itu, Maksudnya? misalnya premisnya ya, karakter Boma boneka mampang yang tadinya dalam tanda kutip geleh, supaya lebih dekat sama anak-anak dan lebih dalam tanda kutip lucu dalam permasalahan tadi kesehatan, kesopanan, dan apa tadi Duli? Kebersihan, kesehatan, kesopanan. Jadi 3 itu aja langsung tujuannya. Goalnya adalah supaya anak-anak dekat sama Boma dan Boma bisa kayak memberi penjelasan terhadap kesehatan, kesopanan, dan kebersihan. Nah, itu premisnya justru. Jadi kalau ceritanya kan nanti bisa aja ceritanya tentang apa? Tentang sampah dulu, terus ceritanya tentang lalu lintas, ceritanya intinya semua yang termasuk ke dalam kesehatan, kesopanan, dan kebersihan gitu loh. Udah malah bener banget. Nah, jadi ada kemungkinan Mbak itu nggak bikin film cerita pendek, tapi bikinnya seri atau kayak slice of life. Jadi misalnya kita mau bikin 10 misalnya. 10 itu tadi, 1 jangan buang sampah, 1 mesti hormat sama orang tua, atau menolong orang yang susah, kemudian apa lagi menghindari COVID segala macam. Jadi benar-benar misalnya dari kesehatan, kesopanan, dan kebersihan itu dirinci lagi. Jadi maksudnya supaya sesuai sama, jadi dari Mbak sendiri ada keinginan, dari kantor juga bisa masuk gitu loh. Jadi misalnya bentuknya kalau misalnya animasi terlalu susah, ya kayak web series pendek yang kayak gambar digeser terus pakai ngomong bla 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 gitu doang juga nggak apa-apa kan. Jadi misalnya yang digerakin simpel, kayak kebetulan bonekanya kan nggak harus kelihatan ekspresi wajah kan. Jadi misalnya tetap coba goyang-goyang gini sama mukanya datar atau cuma melet-melet dikit. Nah, nanti ada ada dabernya gitu loh. Jadi dabernya yang ngomong misalnya, teman-teman kalau nanti kita gini-gini jangan gini ya. Tuh kan saya kepleset gara-gara kalian buang sampah sembarangan misalnya gitu loh. Jadi yang simple, misalnya kalau dibikin kayak komik kayak kemarin Tahu Haji, jadi cuma 4 panel misalnya. Tapi 4 panel udah langsung penyelesaian masalah. Misalnya dia pertama nginjek kulit pisang, jatuh, terus makanya dia ngomong kalau buang sampah itu jangan sembarangan karena nanti kayak TPA salah satu tempat pembuangannya udah penuh loh gitu-gitu atau dan itu kan bisa membahayakan bagi manusia. Makanya langsung kesimpulan misalnya gitu loh. Atau karena kalau misalnya di dalam Instagram kan bisa 10 halaman ya. 10 halaman misalnya yang 2 itu yang 4 kotak 2 kali kan jadi 8. Nah sisanya yang 3 sampai 10 itu per kotaknya dijelasin, jadi orang bisa langsung baca lebih jelas gitu loh. Nah baru mikirin film animasinya juga nggak apa-apa gitu kan. Kan kita mau bikin contoh aja bahwa dari masalah kesopanan, kesehatan, dan kebersihan itu contoh cerita yang diangkat buang sampah gitu loh. Ya, nyiapin itu supaya nanti pas presentasi hari Minggu udah beres gitu loh. Atau terserah kalian misalnya. Aku nggak harus nyiapin. Aku nggak harus nyiapin ini ya karakter udah jadi 3D-nya gitu. Kan waktunya. Makanya kan karena waktunya cuman lusa harus presentasi, bisa aja ditunjukin ini yang sudah dibikin tapi nanti bakalan aku benerin jadi begini gitu loh. Kayak tadi kan Mbak tunjukin yang cewek. Ini kan waktu aku bikin dulu, nah mau aku benerin misalnya nanti biar lebih kelihatan kepalanya lebih gede, terus ada garis bahwa dia itu topeng, badannya dikecilin, terus tampangnya cuman keplek-keplek gitu segala macam. Ya silakan aja gitu loh. Jadi
Pas penjelasan cuman bilang bahwa ini yang sudah dibikin, tapi saya akan benerin sesuai dengan arahan waktu kita mentoring. Jadi satu, karakternya mau dirubah jadi gini-gini, ceritanya mau jadi gini-gini. Nah, tinggal ditunjukin yang sudah dibikin ini, tapi nanti saya mau benerin bagian ininya gitu. Gitu ceritanya. Nah, buat kalian karena kalian. Tapi itu Mas, world buildingnya itu boleh beda-beda. Iya, terserah makanya. World buildingnya boleh beda-beda. Misalnya world buildingnya ada beberapa macam. Ada yang di rumah, ada yang di perempatan, ada yang di mana. Nah, beda-bedanya kan tempatnya. Tapi nanti misalnya yang bikin 3D-nya Mbak ya minimal kan mirip kan. Kan kerjaannya sama gitu. Maksudnya stylenya. Tapi kalau tempatnya beda nggak apa-apa. Kayak misalnya apa? Kemarin Tawaji kan juga jalan-jalan kemana-mana kan. Ada kafenya, ada kos-kosannya, ada tempat kota lama dan seterusnya gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Mutia? Iya Mas. Cukup. Berarti jangan lupa tadi ya, siapin dulu judul sama premis, terus target marketnya siapa, usianya, sama genrenya apa, sama contoh satu sinopsis. Jadi misalnya cuma kalimat doang juga nggak apa-apa. Terus kayak ada foto foto tempat sampah, foto perempatan, sama foto karakternya itu. Jadi cuman teks sama foto-foto, tapi Mbak cerita nanti aku mau bikin gini-gini, ini hasil surveiku gitu loh. Jadi nggak usah digambar dulu segala macam, tapi udah punya. Aku mau nanya. Apa? Silakan. Itu apa namanya? Kalau genre itu kan yang tadi aku bilang, misalnya aku ngangkat temanya 3 tadi tuh, kebersihan, kesopanan, sama kesehatan. Nah, itu kalau misalnya aku ngambil genrenya adventure, masuk gak sih? Boleh, atau masuknya edukasi juga nggak apa-apa. Kan mau ngajarin kan? Edukasi ya? Cuman kalau adventure berarti harusnya lebih seru lagi. Cuma aku pengen yang beda aja. Nah, makanya kalau adventure tapi sebetulnya dia mendidik, berarti ceritanya lebih seru lagi. Misalnya si Boma ini berpetualang kemana dan kemudian kejadian apa segala macam. Jadi ceritanya benar-benar adventure gitu loh. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Oh iya. Pendidikan kan berarti cuman kayak. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tetap adventure, cuman ada unsur edukasi misalnya gitu loh. Jadi genrenya masuk adventure aja misalnya. Cuma nanti di penjelasan yang mengedukasi, membuat anak-anak ngerti tentang kesehatan, kesopanan, dan kebersihan gitu loh. Nggak apa-apa. Iya, siap. Kan biar seru kan, mau adventure. Monggo silakan. Berarti aku bakalan rombak world buildingnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Ya. Siap. Kan langsung kebayangan, kalau aku rubah gini jadi lebih seru kan, kalau rubah gini jadi gini. Iya, langsung kebayang. Nah, maksudnya, ya wis, itu aja, silahkan dibenerin. Dan sekarang kita ke Sandra dan Kristi ya. Siapa yang mau ini presentasi? Sambil jalan nanti misalnya Mutia mau nanya juga yang dari dari problematika juga nggak apa-apa sih. Ya. Atau ini, Mbak Kristi dan Sandra ada yang mau nanya tentang Mutia nggak? Tentang Boma gitu. Mau Mas. Silakan. Nanya sama Mutia. Bukan nanya sih, aku kayak ada masukan gitu. Jadi kan kamu tadi kan maunya kayak adventure gitu kan. Nah, menurut aku kalau tadi kan ada kayak 3 hal penting kan, kebersihan, kesopanan, sama tadi apa? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Nah, menurut aku mendingan kamu kan ada si Bomanya ini. Nah, menurut aku si Bomanya ini kayak dia itu suka yang namanya petualangan. Nah, dari petualangannya dia itu kayak petualangannya ini untuk mengedukasi orang-orang. Jadi dia sambil berpetualang sambil kayak mengedukasi. Jadi dia langsung berperan penting untuk kayak mengubah kayak berperan penting untuk lingkungannya yang dia waktu petualangannya ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Aku bingung jelasinnya. Oh iya. Jadi kayak ngerti.
misal kamu ke Jakarta Selatan kan, nah si Bomanya ini langsung ke Jakarta Selatan, jadi dia mengajak orang-orang di Jakarta Selatan itu untuk menjaga kebersihan, kayak jadi dia bukan cuman petualang, tapi dia kayak mengedukasi orang di Jakarta Selatan itu. Oh, menarik. Aku tambahin ya. Misalnya, Nah kayak gitu. masuk ke Google Map. Jadi Google Map Jakarta, terus kemudian nyala bagian Jakarta Selatan, kayak diklik, bomanya masuk ke situ, baru masuk cerita. Jadi dia itu Oh. jadi dia mengedukasi tempat di mana dia harus berpetualang gitu. Misal dia harus ke Salatiga misalkan, dia harus ke Salatiga, dia harus mengedukasi orang-orang di sana. Jadi dia si Bomanya ini yang langsung turun tangan gitu loh, mengajak masyarakat yang di Salatiga ini untuk melakukan hal-hal positif gitu. Jadi kayak buat si Bomanya ini jadi bikin orang jadi nggak peduli lingkungan loh gitu loh maksud aku. Biar lebih mudah aja sih. Asik. Nah, kan anak kan dapat tambahan. Aku mau nanya. Silakan. Kalau misalnya kayak gitu. Iya. Pusing banget. Gimana? Nah, jadi tuh apa tuh namanya? Tempatnya itu kan misalnya tempatnya di Jakarta nih. Nah, aku tuh ngebayang tuh kayak karakternya berarti banyak dong. Aku bingung aja gitu kalau tempatnya Jakarta. Aku tuh aku pengennya Adventure tapi mereka berdua tuh nggak ada kasus, bingung. Bisa. Sebenarnya kalau gambar tambahan yang kayak orang-orang buat yang masyarakatnya itu bisa dibuat gambar nggak terlalu jelas juga sih, soalnya kan kayak itu kan karakter-karakter yang orang-orang masyarakat gitu. Kayak gimana ya? Kalau gambar ilustrasi itu kan pasti hanya beberapa orang yang difokuskan kan. Berarti di belakang gambar yang difokuskan itu pasti kan nggak terlalu jelas, kayak cuman lewat-lewat atau dia nongkrong atau dia ngapain. Nah yang difokuskan ini si Boma sama siapa itu satu lagi? Bomi. Nah si Bominya ini. Jadi misal kalau nah misalkan mau ditaruh si dua karakter ini langsung kayak misal mereka berdua ini sukanya petualangan tapi dia juga suka kayak mengedukasi masyarakat. Nah itu bisa langsung dimunculin si dua karakternya ini. Jadi misalnya yang tadi dibilang sama Mas Bambi langsung kayak maps langsung masuk kemana gitu. Tapi dia tujuannya ya mengedukasi gitu. Jadi gini, aku tambahin yang siapin ya cuma dua karakter ini yang intinya. Misalnya gini, banyak bikin karakter 3D orang, cuman bentuknya lebih kayak siluet. Jadi kalau cowok kurus biasa, kalau cewek ada roknya misalnya, rambutnya beda. Tapi warnanya cuman putih atau abu-abu gitu loh, Mbak. Nah, tinggal di copy paste banyakin gitu loh. Jadi misalnya pemandangan dari jauh itu si Boma dan Bomi doang yang kelihatan full dan berwarna. Sisanya warnanya putih semua. Cuman kita langsung tahu itu ada cowok, ada cewek gitu loh. Tapi banyak gitu loh. Kalau misalnya mau pasang 3D. Jadi kalau dalam ilustrasi kan misalnya kalau gambar utama berwarna, gambar yang lain cuman putih gitu loh. Kan kita udah tahu itu ada masyarakat umum, masyarakat luas. Kecuali ada karakter yang kita ajak ngobrol. Nah, kalau karakter yang diajak ngobrol mau nggak mau kan bikin yang ada wajahnya, ada warnanya gitu loh. Tapi kalau cuman masyarakat banyak, tinggal di copy banyak, orang udah tahu itu banyak orang gitu loh. Atau misalnya siapa yang buang sampah, kan ada orangnya. Ya itu yang warnanya putih atau abu-abu itu buang sampah gitu loh. Ya. Kayak apa? Kayak karakter itu apa? Golongan darah tahu ya? Yang golongan darah A, B itu kan cuman karakter warnanya biru, polos, mukanya bulat. Yang cewek mukanya bulat tapi warnanya pink gitu misalnya. Jadi cuman ada biru sama pink misalnya. Kalau ini bikin aja putih semua atau abu-abu semua gitu loh. Supaya orang tetap fokusnya itu ya karakter utama gitu loh. Itu sih teknis ya. Itu nggak apa-apa. Oke.
Oke, Mas. Ada masukan lagi? Sarannya. Ada tanggapan Makasih, lagi? Kak, sarannya ya. Siap. Nah, sekarang lanjut ke yang problematika ya. Nanti ada pertanyaan lagi di belakang, nggak apa-apa. Silakan. Ayo, monggo. Halo, hai. Ya, nge-freeze. Oke, Mbak Mutia nanti apa? Nanti bisa ditambahin sendiri ya. Sekarang silakan Mbak Sandra sama Mbak Kristi. Ntar kalau misalnya aku udah perbaiki, aku mau minta saran, boleh kan ya? Nah, makanya aku lagi mikir, apakah kita ketemu lagi besok sore gitu? Nah, itu. Mau nggak? Boleh lah besok. Boleh, Mas Soleh. Ya udah besok sore mau jam berapa supaya cuman sekedar, Mas aku mau presentasinya kayak gini, kurang apa gitu loh. Ya. Biar kalau ditanya-tanya juga Baik, kita Mas. bisa cari jawaban. Jam 4? Boleh? Jam 4 besok sore ya? Boleh, oke. Sip. Iya. Ya wis. Sekarang bagiannya Mbak Sandra dulu. Mbak Sandra sama Mbak Kristi. Jadi jam 16 Sabtu ya. San. Silakan Mbak Kristi. Kemana lagi dia? Ya, dia keluar. Jaringan itu. Sambil nunggu Mbak Sandra dan Mbak Kristi. San? Jadi ini barusan aku dapat jadwal untuk hari Minggu. Ya. Acaranya dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9 itu pembukaan, dan jam 9 sampai dengan jam 3.15 itu sesi presentasi. Nah, kebetulan kita udah dapat kan master mentor kita Pak Daril ya, Mas Daril. Jadi P07 dan P44 itu masuknya di jam 14.30 sampai 15.15. Jadi jam setengah 3 sampai dengan jam 3:15. Benar-benar kita bagian terakhir, dan kita dapat waktu 45 menit. Bagian terakhir. Nah, 45 menit itu dibagikan boma dulu baru yang problematika. Jadi intinya kira-kira masing-masing 20 menit, tapi presentasinya 10 menit. 10 menitnya itu buat pertanyaan sama arahan dari master mentor. Nah, nanti pada saat presentasi saya tidak akan ngomong apa-apa ya. Jadi nanti aku cuman ikut mendengarkan, tapi nanti yang nanya itu langsung master mentornya. Nah, mungkin gak cuma master mentor, mungkin ada panitia juga yang datang ke situ ya. Kayak kita kemarin waktu ngobrol awal tuh loh. Tahu ya? Jadi mungkin langsung satu kelompok yang di bawahnya Pak Daril, terus kita bareng-bareng ngumpul. Nah, pas jam 2.30 itu bagiannya siapa? Bagiannya Mbak Mutia, dan dilanjutkan bagian Mas Sandra dan Mbak Kristi. Itu ya, 14.30 sampai 15.15 karena setelah itu penutupan. Iya, siap. 15.30 sampai 16.30 itu penutupan. Siap, Mas. Oh iya. Sip. Monggo silakan. Aku mau nanya. Itu yang aku lihat di ini, yang di mana? Yang di rundown itu kan ada tanggal 29 sampai 8 Oktober. Itu maksudnya apa sih, Mas? Penilaian mentor maksudnya apa tuh? Emang ada ya? Aku malah nggak tahu. Iya, aku lihat di rundown. Di rundown? Rundownnya yang mana? Sampai Oktober. Lah, Mas gak ada? Aku dapat dari email sih. Mungkin beda ya? Iya, kan sampai 8 Oktober itu makanya aku bingung. Aku nggak tahu persis, karena yang dikasihkan ke aku kan aku sebagai mentor, bukan sebagai peserta simanya. Mungkin peserta sima nanti ada keterangan apa lagi gitu. Oh. Atau itu waktu untuk merapikan pekerjaan kalian menurutku. Kan waktu habis presentasi pasti dapat masukan dari master mentor kan.
Nah, mungkin sampai tanggal 8 Oktober itu kalian harus merapikan kemudian submit lagi gitu loh. Kayaknya sih. Jadi maksudnya masih dapat waktu seminggu untuk merapikan antara apa yang kalian sudah dapat dari mentornya sama dari master mentor. Jadi supaya apa? Setelah acara ini benar-benar ada hasilnya gitu loh. Mungkin itu waktu apa? Pengumpulannya sampai 8 Oktober. Lumayan kan? Lama loh. Nah, sampai 8 Oktober sampai di mana sih kayaknya minimal yang utama masuk perkara trailer sama itu ya diusahakan aja sih. Misalnya cuman apa? Kan dibikin 3D-nya atau dibikin komiknya ya. Dijadiin 1-2 scene gitu loh ya. Nah, itu mungkin tanggal 8 baru sampai dengan teaser atau trailer gitu loh. Ya. Oke, Mas. Oke, silakan Mbak Sandra sama Mbak Kristi. Halo. Hai. Malah ngilang. Hai, halo. Silakan ya. Aku takutnya recordnya kepanjangan. Itu suaranya Sandra nggak bisa keluar. Aku salah baca ternyata. Kenapa? Harusnya? Kenapa? Jadi dari tadi dia ngomong tapi dapat sampai 8 Oktober. Hah? Jadi dari tadi dia ngomong tapi suaranya nggak keluar gitu, Mas. Oh. Iya. Kenapa yang salah baca tanggal 8 itu? Itu bukan buat menti, buat mentor. Buat kita dong. Iya. Salah baca saya. Oke. Nah, udah tuh, San. Nah, silakan. Oh ya Mas. Silakan share screen sama ceritanya. Kita kemarin ada diskusi itu. Tanya. Kalau saya suaranya putus-putus. screen-nya masih yang kemarin sih Mas, belum ada. Jadi sekarang disusun aja. Misalnya mau ceritanya apa, sama nanti mau apa yang dibenerin gitu. Halo? Ya. Oh ya. Nah, jadi ceritanya itu tentang ini Mas, karena ini nanti kita targetnya di bawah 15 tahun, jadi kita itu kayak menjadikan problematikanya itu sesuai sama yang dihadapi anak-anak umur 10 sampai 15 tahun itu, yaitu tentang nilai yang jelek. 12 Terus juga sampai 15. tuntutan supaya 12 sampai 15 itu twin. Jadi dia tuh kayak Iya, Mas. Jadi kan kemarin yang tentang kuliah. Jadi ini dibikinnya tuh lebih ke bawahnya, Mas. Jadi supaya masuk nanti ke anak-anak, jadi kita mau bikin ceritanya itu proses peralihan dari SD ke SMP, di mana anak-anak yang dari SD mau ke SMP itu kayak berlomba-lomba mau masuk ke sekolah favorit. Nah, tapi kendalanya itu ada di nilai kayak entah nilai ulangan atau ujiannya yang jelek. Jadi tuh kayak mereka itu merasa tertekan karena mau menghadapi UN atau ujian gitu, Mas. Oke. Sebetulnya bisa langsung masuk SMP mau masuk SMA aja sih. Kan 12 sampai 15 tuh udah gede kan. SMA umur berapa sih? SMA 15. Makanya kalau 12 sampai 15 berarti jangan SD, langsung SMP aja. Supaya permasalahannya lebih kompleks. Kan kemarin kan ada usia twin peralihan antara remaja dewasa itu 12 sampai 15. Jadi jangan pakai yang 10 kekecilan. Supaya supaya lebih mikirnya karena 12 sampai 15 dia itu benar-benar SMP udah kelas 3 yang mau masuk SMA gitu.
supaya nggak terlalu SD kan permasalahannya masih beda ya. Kalau udah SMP mungkin udah mulai punya tadi udah mulai pacar-pacaran walaupun apa masih cinta monyet dan lain-lain kan udah mulai gitu loh ya. Misalnya jadi nanti tetap ada temen apa pacarnya atau yang masih cinta monyet itu yang apa yang jadi karakter yang tadi loh apa yang dia posesif banget atau yang gimana banget silahkan sih. Jangan lupa tetap survei bahwa anak umur 12 sampai 15 itu mereka ngapain gitu ya. Supaya nggak terlalu jauh juga. Oke, lanjut. Maaf aku potong. Ya nggak apa-apa Mas. Malah itu jadi masukan. Lanjut lagi. Jadi baru ngomongin itu aja sih Mas. Terus nanti kita kayak lebih fokusnya tuh ke Angga. Lalu nanti yang karakter pendukungnya yaitu 2 temennya itu, terus sama si pacarnya, terus yang kedua orang tuanya itu kayak jarang nongol tapi dia nongolnya tuh kayak sekali 2 kali gitu. Oke, karena tadi kan ditunjukin tunjukkan dulu karakter utama sama lingkungannya baru karakter support. Jadi pas karakter utama kalau enggak langsung tunjukin si Angga dengan 2 teman dan ceweknya, baru ceritain lingkungannya. Nah, karakter support cuma ditunjukin aja yang udah dibikin. Misalnya nanti ada nyokapnya, ada bokapnya, ada adiknya, dan ada teman-teman. Ada ibu kos misalnya. Masa SMP udah ngekos ya? Iya, itu dibuang aja ibu kos. Iya, makanya langsung kepikiran juga. Bener kan, begitu kita rubah langsung semuanya nyambung kan? Ya udah, tinggal Oke, lanjutin lagi. Gimana? Ya, udah gitu aja sih, Mas. Yang mau diceritain apa jadi? Jadi dia tuh kayak ceritanya tuh tujuannya itu setia kawan, terus juga jangan menyerah gitu. Terus dia juga jangan jangan membantah orang tua juga sih. Ada mau masukin unsur-unsur kayak gitu. Bentar. Soalnya kan genrenya berarti apa? Genrenya slice of life. Bisa nggak sih, Mas? Bisa aja. Cuman maksudku aku cuman pengen nanya balik. Menurut kalian nih, kalau supaya belajar rajin, nggak melawan orang tua, terus apalagi semua yang baik-baik, menarik nggak sih? Kalian mau baca nggak? Menarik. Dari mana menariknya? Menariknya karena apa ya? Kalau dilihat sih umur-umur segitu emang lagi baling-balingnya sih, Mas. Lagi kayak mencari jati diri. Tapi kalau semuanya cuma tujuannya mendidik dan ke arah positif, itu sama sekali tidak menarik. Jadi kalau mau cerita itu hanya sebagai pesan moral. Jadi sebetulnya dalam menghadapi masalah kalian tuh harusnya gini. Tapi itu kayak penonton sadar sendiri gitu loh. Jangan dari awal udah dibilangin, kamu nggak boleh gini ya, kamu jangan gini ya, kamu sebaiknya gini ya, supaya gini-gini. Itu sama sekali yang menarik. Aku juga yang denger udah males. Jadi apalagi anak-anak umuran itu lagi bener-bener pengen punya jati diri kan, mereka pengen orang lihat dia itu siapa kan. Nah sebetulnya supaya kita punya jati diri yang keren, itu kan paling nggak orang lihatnya, lu bisa bikin apa sih gitu loh, ya kan? Jadi misalnya si Angga ini punya hobi apa gitu loh. Yang kalau menurut orang tuanya hobinya itu malah mengganggu, malah kayak misalnya, lu kok baca komik mulu sih, kapan mau sekolahnya? Atau lu kok main game mulu sih, kapan belajarnya gitu loh. Jadi misalnya dia, nggak tahu ini dari mbak berdua ini, punya hobi apa yang kira-kira nyambung sama cerita gitu. Misalnya tadi aku bilang, kalau baca komik kan zaman sekarang juga jarang yang baca komik ya. Misalnya baca webtoon mulu gitu loh. Atau misalnya tadi main game. Kalau main game kan kesannya dia memang nggak pernah ngapa-ngapain. Terus misalnya selalu ke warnet. Terus dia selalu online main
PUBG atau apa? ML itu apa? Mobile Legend atau apa segala macam. Intinya yang anak sekarang relate. Kalau mereka udah relate, biasanya mereka akan mau tahu ceritanya. Tapi kalau cuman sekedar supaya apa? Supaya belajarnya lebih rajin, bisa apa? Nurut orang tua segala macam, cita-cita tercapai. Kayaknya saya gak bakalan dilihat gitu loh. Jadi coba justru bikin. Kenapa aku tertarik apa sama problematika? Karena dia mau bunuh diri gitu loh. Itu hal yang apa? Di luar ini yang benar-benar orang langsung mikir apa sih gitu loh. Ada apa sih? Ada masalah apa sih? Nah, kalau cuman sekedar apa dia punya problem nanti dibantuin teman-temannya, nggak seru gitu loh. Makanya dari kemarin aku langsung nanya, kira-kira tokoh panutan dia itu siapa gitu loh. Karena kalau teman sebaya itu aneh kan kalau tiba-tiba temennya yang ngomong, kamu jangan gini, kamu nggak boleh gini, kamu sebaiknya gini-gini. Siapa lu gitu loh. Lu kan temenan sama gue gitu. Tapi tadi kalau misalnya orang tuanya atau mbahnya atau di dalam apa bokapnya kayak siapa, nggak ada masalah sih, yang penting satu orang yang disegani sama dia sehingga dia bisa nurut gitu. Misalnya karakter itu nongol nanti belakangan juga nggak apa-apa. Kan ini cuman kita mau bikin cerita supaya lebih kuat gitu kan. Iya Mas. Lanjutin lagi. Jadi sebenarnya kita ada 2 cerita. Nah silakan, mau ceritanya tentang apa? Yang tadi dijelasin sama Sandra, cuman ini sama target umurnya sama, kayak masa peralihan juga. Cuman ini kayak tentang ini loh Mas, penggunaan gadget. Jadi kayak yang si Angganya ini suka main gadget, tapi pandangan orang tuanya si Angga terhadap si Angganya ini salah. Sebenarnya si Angganya ini punya skill dalam membuat game, makanya dia itu suka menggunakan gadgetnya dia. Tapi si orang tuanya ini kayak, kok kamu main gadget terus sih? Tapi si Angganya ini nggak berani kayak nunjukin, aku tuh bisa ini mah dari gadgetku ini. Jadi mama tuh jangan, atau papanya tuh jangan nyangka bermain gadget tuh jangan hal yang negatif aja, tapi sebenarnya ada hal positif. Nah, dari cerita ini juga pengen ngebuka pikiran orang tua yang salah menganggap kalau bermain gadget itu salah, tapi sebenarnya tuh ada hal positif dari misalkan bisa bikin game, bisa mengedukasi hal-hal yang lain. Bahkan dari gadget ini pun kita bisa dapat belajar hal-hal yang positif seperti kayak tentang lingkungan dan banyak hal yang bisa dilakuin dari gadget ini. Jadi dari dari keluarganya si Angganya ini biar kayak yang lain itu bisa, oh ternyata gadget tuh nggak seburuk yang orang tua pikirkan gitu loh Mas. Cerita keduanya kayak gitu sih Mas. Kira-kira gimana Mas menurut Mas? Nah itu keren banget sih. Sesuai banget yang aku ceritain kan. Permasalahannya harus yang sekarang banget. Misalnya dia memang benar-benar suka gadget nggak apa-apa. Sama kalau perlu konfliknya di orang tuanya. Misalnya karena nyokapnya yang di rumah ngelihat dia main mulu, sementara bokapnya kerja gitu loh. Nah iya Mas. Nah misalnya, tapi ternyata sebenarnya kayak pembuat penyelesaian masalah atau yang bisa menjelaskan dengan lengkap itu bokapnya nggak apa-apa gitu. Karena ya, misalnya ternyata bokapnya kerja di perusahaan IT. Iya Mas. Jadi supaya ada karakter idolanya itu sebenarnya bokapnya, tapi karena yang di rumah nyokapnya kan nyokapnya cuma nganggapnya lu kok main mulu gitu loh. Gitu. Jadi supaya relate ya, sebetulnya dia kayak nurunin papinya. Nah, si bokapnya itu sebenarnya karena dia orang IT, sebenarnya bisa programming dan lain-lain. Cuman si anak ini lebih mengembangkan ke arah game gitu loh. Iya. Biar bisa nyambung gitu ya. Karena hobinya si Angga ini kayak main game gitu Mas. Jadi dia suka kayak buat game, tapi si mamanya ini tuh nggak tahu gitu. Cuman kayak mamanya cuma tahu kamu tuh main HP tuh buat apa sih, kayak nggak ada gunanya gitu. Padahal dia tuh sebenarnya pengen jawab omongan orang tuanya, tapi belum saatnya gitu. Jadi dia masih nunggu gitu. Keren. Nah, misalnya yang
ternyata bokapnya orang IT dan kerjanya udah di perusahaan game dan lain-lain, itu bisa buat kayak apa ya, twist cerita. Jadi dari depan jangan diceritain dulu malah. Nanti kalau sudah di ending baru, oh pantesan dia bisa gini-gini kan bokapnya gitu loh. Jadi supaya relate cerita. Cuman sebagai apa ya, sebagai surprise di belakang juga nggak apa-apa. Ya, jadi konfliknya dia sama nyokap, terus dia punya teman main atau teman apapun. Silakan sih. Pengennya sih kan dia tuh lebih deket sama cewek. Jadi sebenarnya dia bisa buat game, dia bisa suka sama hal-hal yang mengedukasi, kayak buat kayak hal-hal sesuatu gitu. Jadi dia tuh ada partnernya. Nah partnernya ini si cewek yang teman-temannya dia itu. Boleh Jadi aja, nggak apa-apa. Kan kalau sekarang di cewek tuh dianggap emang bisa gini. Jadi ngangkat si ceweknya ini kayak sebenarnya cewek tuh bisa loh, nggak cuman kayak yang dipikirin orang-orang yang lain gitu. Jadi partnernya si Angganya ini sih teman-teman ceweknya ini. Gitu Oke, sih, Mas. keren. Kebetulan gini, kayak beberapa tahun terakhir kan kayak Disney segala macam mulai bikin karakter-karakter cewek kan. Ya, Karakter Mas. cewek yang diutamakan. Nah, sebetulnya jadi dilema juga kalau kalian pengen ceritain bahwa cewek nggak cuma sekedar nggak bisa apa-apa, kenapa karakternya nggak cewek sekalian misalnya ditanya gitu, siap-siap aja ya maksudnya, atau ya balik lagi kan memang karakter utamanya tetap Angga, cuman secara nggak langsung kita mengangkat juga cewek juga bisa, nggak cuman sekedar hal-hal yang sifatnya cuma dandan, cuman posting Nah, atau ya apa itu, gitu. Mas. Nggak apa-apa nanti. Tapi sebenarnya nggak dari kitanya itu nggak terlalu menjelaskan kenapa si cewek ini main game, cuman kayak dari ceritanya si Angga yang langsung kayak menuju kok ada ceweknya gitu. Jadi kayak langsung orang berpikir, oh ini temennya si Angga yang bisa partneran sama si Angga. Iya, jadi orang bisa juga berpikir, oh ternyata cewek ini bisa buat sesuatu bareng si Angga. Terus mungkin bisa jadi buka pikiran, ternyata cewek itu juga bisa membuat hal sesuatu yang beda gitu, nggak cuman dandan atau shopping. Nah makanya gitu sih, Mas. Gimana caranya si pemirsanya atau netizennya ini bisa ngeh apa yang kalian ingin gitu. Jadi bukan berupa kata-kata tapi lebih berupa kejadiannya atau ceritanya atau apa. Nanti kan misalnya bentuknya komik atau webtoon ya yang tampil di dalam cerita itu gitu nih. Intinya sekarang apapun yang dipikirkan supaya relate nyambung sama pemirsa, dan pemirsa yang misalnya anak-anak SMP atau SD kelas 6 itu ngeh banget setelah baca cerita kalian gitu. Bentuknya apa kan nggak ada masalah. Ada lagi? Jadi Mas, kalau yang soal yang bunuh-bunuh dirinya itu kalau misalnya nggak dimasukin nggak apa-apa. Justru maksudnya gini. Jadi nanti kayak pembukaannya adalah setelah kita dapat mentoring 5 hari, ternyata masalah bunuh diri itu terlalu berat karena target market kita paling tinggi usia twin. Usia 12-15, sehingga kita merubah kasus bunuh diri itu menjadi depresi. Depresinya lebih ke anak-anak yang SMP mau masuk ke SMA yang ditentang nyokap karena dianggap cuman main HP atau main game aja. Udah itu jadi premisnya gitu. Ya. Tapi dijelasin dulu bahwa akhirnya bunuh dirinya kita rubah. Ya. Oke, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya. Bentar, aku matiin rekamannya karena aku takut terlalu panjang dan error. Karena ini udah 1 jam lebih.